Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat mesin virtual pada VirtualBox ya. Yang pertama kita buka mesin virtualnya dulu, aplikasinya ya. Klik 2 kali. Ini adalah seluruh tampilan yang ada di VM atau VirtualBox-nya ya. Tampilannya di sini ada menu, ada 3 menu yaitu New, Setting, dan Start. Untuk membuat baru kita pilih New ya. Terus di kolom name ini kita kasih nama mesin kita yang akan kita buat nanti, misalnya latihan install Debian. Nah, untuk tipe sama versionnya ini biarkan saja, nggak usah dirubah, biarkan dia otomatis saja untuk tipe sama version. Oke, kita pilih next. Untuk memori, karena kapasitas di komputer ini 16 GB, kita pakai 1 GB tidak masalah ya. Tapi kalau misalnya di komputer yang kita pakai ini 2 GB, kita sebaiknya pakai yang 700 MB. Oke, next ya. Untuk hard disk pilih yang CRAT ya. Dan untuk tipenya kita pilih FDI. Untuk strong kita pilih dynamical allocation aja. Untuk file lokasinya kita mau nyimpan di mana file lokasinya. Oke, kita ke D ya, kita ke ini, nyimpannya di Debian ini. Tentukan di mana kita menyimpannya, penaja klik foldernya, pilih open. Nah, itu sudah otomatis kesimpan ya. Setelah itu kita atur besar hard disk untuk virtualnya di angka kisaran 15-20 aja. Oke, 15 lebih atau di bawah 20 itu cukup untuk kapasitas hard disknya. Oke, pilih CRAT. Oke, ketemu lagi. Kita akan bagaimana selanjutnya untuk membahas bagaimana cara install Debian pada VirtualBox ya. Yang pertama, kita klik mesinnya yang akan kita install Debian ya. Habis itu kita pilih Start. Bisa langsung lewat sini ya. Jika di select startup ini sudah ada namanya Debian 8-nya untuk DVD satunya. Kalau belum, kita cari melalui browser. Punya folder di mana tempatnya. Kalau di sini ada di Debian ya. Debian 11. Oke, klik di DVD satunya, pilih open. Oke. Kalau sudah, di sini akan tertera DVD 1 ISO ya. Habis itu kita pilih start. Oke. Untuk proses penginstalisasinya kita ada 2 cara, yaitu yang pertama itu install dan grafik install. Sebaiknya kita pilih yang install saja. Enter. Bahasa yang kita gunakan, kita pilih bahasa Indonesia ya. Ketik I ya, ketik I, nanti akan muncul bahasa Indonesia. Enter. Nah, untuk pemilihan harga di sini kan lanjutkan instalasi dengan bahasa yang kita pilih ya. Untuk lokasi kita ada di Indonesia, enter saja. Pengaturan keyboardnya pilih Inggris Amerika.
tunggu sampai proses pemuatan komponen tambahan ini selesai. Nah, di pengaturan jaringan, nama host ini kita ganti menjadi latihan. Latihan. Kita pilih tab, maka enter, karena tab nanti mengarahkan ke lanjut ya, pilih enter. Untuk nama domain kita lewatkan saja. Untuk kata sandi, supaya kita tidak lupa, kita kasih angka 1 saja. Enter. Untuk mengulang kata sandi ya di sini. Untuk pengguna nanti yang akan kita login nanti, kita menggunakan nama kita masing-masing. Contoh di sini adalah SCA ya. Kita kata lanjut. Untuk nama akun samakan saja, lanjut. Kata sandi kita samakan dengan kata sandi awal, karena di Debian ini kita membuat kata sandi 2 kali. Untuk pengaturan zona atau waktu kita pilih di Jakarta, Sumatera ya. Untuk proses pengitalisasi, jangan lupa kita cek lagi untuk internetnya itu jangan sampai hidup ya, karena bisa update. Nah, kita matikan saja dalam prosesnya. Bisa update nanti instalannya itu lama. Untuk di partisi harddisk kita menggunakan seluruh harddisk ya. Untuk partisi harddisk kita gunakan seluruh harddisk. Pilih yang enter saja langsung. Nah, untuk pola partisi kita semua berkah disatukan partisi. Disarankan untuk pemula kita pilih yang itu aja ya. Oke, selesai untuk partisi dan terus perubahan yang lain ya. Selesai. Partisi ada. Tuliskan perubahan yang terjadi pada harddisk ya. Kita di sini pilih ya. Oke, di sini kita tunggu sampai prosesnya pemasangan sistem dasar itu selesai. Nah, untuk pengolahan paket data atau pindahi CD atau DVD kita pilih tidak. Dan untuk menggunakan suatu jaringan cermin atau mirror kita pilih tidak juga. Tunggu untuk prosesnya. Untuk DPKG konfigurasinya kita pilih ya. Nah, untuk pemilihan perangkat lunak di sini kita disuruh milih mana yang akan kita install ya, untuk perangkat lunak yang ingin diinstal. Untuk Debian desktop itu kan ada tanda bintang, kita hilangkan karena untuk desktopnya kita tidak install. Oke. Cara menghilangkannya menggunakan spasi. Mau munculkan bintangnya juga kita menggunakan spasi. Nah, hidupkan, matikan. Untuk desktopnya kita hilangkan dan untuk print servernya juga kita hilangkan. Yang kita install adalah perangkat sistem standar di bagian ini. Oke, lanjut. Untuk pemasangan bootloader group pada master boot record kita pilih ya.
Nah, di sini untuk pemasangan penduduk grup pada hard disk, jangan sampai salah ya. Kita untuk pemasangannya kita pilih yang hard disk, jangan yang manual. Pastikan aja jangan yang manual, pilih yang hard disk. Enter. Untuk instalisasi selesai, kita pilih lanjut ya. Untuk proses install Debian 8 ini sudah selesai. Kalau kita sudah sampai untuk tampilan loginnya sudah nampil, itu tandanya untuk penginstalan Debian 8 itu selesai. Untuk berikutnya yaitu kita akan konfigurasi network atau konfigurasi IP di Debian 8. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita login dulu. Login di Debian ini 2 kali. Yang pertama itu akun kita, yang kita tadi buat, yaitu SCA. Yang kedua passwordnya 1 ya. Untuk ini login pertama. Untuk login kedua itu menggunakan SO. SO itu apa? Super user. Enter. Habis itu masukkan sandi lagi. Nah, kalau kita sudah berada di root ya, itu tandanya kita bisa konfigurasi network dan paket-paket lainnya. Untuk yang pertama kita akan konfigurasi network, yaitu kita cek dulu IP-nya. Dengan perintah ifconfig ya. Nah, di sini untuk ETH0 itu belum ada IP-nya waktu di bagian init address. Itu masih IP-nya tidak ada ya. Kita konfigurasi untuk IP-nya. Kita rubah untuk IP-nya yaitu dengan cara ketik slash etc slash interface. Ingat untuk kita lebih teliti di bagian perintahnya ya. Kenapa? Nano slash etc slash network slash interface. Jika di situ hanya double, kita bisa cek ini akan tampilannya kosong ya, karena kita dalam perintahnya salah. Kita benarkan aja ya. Kita misalnya kita mau munculkan perintah tadi yang mau kita benarkan ya, kita tanda panah ke atas atau ke bawah ya. Terus di interface itu kita hapus A-nya, habis itu kita langsung enter saja. Nah, untuk ini tandanya untuk perintahnya itu benar ya, kita sudah dibawa ke bagian konfigurasi networknya. Kita arahkan ke primary network interface ya. Di bagian allow ini kita delete aja. Kita buat auto ya, auto ETH0. Untuk invest ETH0 initnya ini kita buat static. Enter, tab ya, supaya rapi. Ketikkan addressnya 192.168.1.1. Kita menggunakan IP 192.168.1.1 dengan netmasknya 255.255.255.0. Untuk proses penyimpanan apapun yang kita rubah kita harus simpan ya, dengan cara Ctrl X, pilih ke ini mau untuk penyimpanan kita mau simpan atau tidak, atau kita akan menghapus perubahan. Kalau kita mau menyimpan pilih ya, habis itu pilih enter. Untuk konfigurasinya selesai, dan apapun yang kita konfigurasi
entah itu network atau paket lainnya, kita harus wajib restart, yaitu dengan cara etc/init. Dengan perintah ini ya, pastikan untuk perintahnya itu tidak pernah salah ya, atau harus benar. Enter. Pastikan untuk konfigurasi itu oke ya. Cek IP-nya yaitu ifconfig. Enter. Nah, di situ pada bagian ETH0 di init add link bawahnya itu init addr, itu IP-nya sudah berubah sesuai dengan yang kita buat tadi. Untuk broadcast-nya 255 dan masknya itu 255.255.255.0 untuk net masknya. Setelah ini kita berhasil, untuk jika IP udah tampil itu tandanya kita sudah berhasil untuk konfigurasi network dengan IP 192.168.1.1. Nah, jika nanti dalam proses konfigurasi dibutuhkan 2 IP, kita masuk lagi ke perintah interface-nya untuk membuat 1 IP lagi, yaitu interface-nya. Di sini kita pilih enter, kita masuk lagi di sini. Jika IP-nya itu lebih dari 1 di server, kita pilih menjadi tulis auto ETH0.0. Ini untuk jika IP-nya lebih dari 1 ya, ada 0.20. Enter. Interface ETH0. Ingat, bedakan antara huruf dan angka. Kalau angka itu 0, kalau huruf itu O ya, bedakan. Titik 2. Ini contoh kalau yang menggunakan O kayak gini. Bentuknya sudah beda ya. Kita pilih yang angka 0 ya. Spasi init static. Nah, enter. Tap aja di address kita pilih, masukkan IP satu lagi 1.2. net masknya ya 255.255.255.0. Nah, untuk konfigurasi networknya ini ada 2 ya. Untuk IP-nya ada 2, yaitu 192.168.1.1, yang kedua itu 192.168.1.2. udah 2 IP. Kalau sudah kita buat 2 IP, jangan lupa kita save ya, Ctrl X, pilih Y, enter. Nah, di situ habis itu kita restart kembali. Apapun yang kita konfigurasi itu harus di restart. Ini pastikan oke. Kalau sudah oke, kita cek IP-nya ya. Oke, di tampilan di sini kita sudah ada 2 IP ya, yaitu di bagian init addr yang atas itu, yang ETH0 itu 1.1, dan yang ETH0 itu ETH0.0 itu adalah 2. Berarti kita sudah mengonfigurasi 2 IP. Jika sudah tampil di ETH0 dan ETH0.20, itu tandanya untuk konfigurasi networknya selesai. Untuk materi konfigurasi network cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.